Kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Di tengah perjalanan seorang ibu hamil mengalami kondisi darurat hingga harus melahirkan dalam situasi yang serba terbatas. Namun berkat kesiapan dan kesiapsiagaan serta jiwa kemanusiaan prajurit TNI, proses persalinan bisa berlangsung dengan selamat. Aksi heroik ini bukan hanya menyelamatkan ibu dan anak, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu ada di tengah-tengah rakyat, dimanapun dan kapanpun berada. Dan di studio telah hadir Kopda Edi Prasetyo dan juga Pratu Henrikus VK. Selamat datang di Katika Podcast. Sebelum kita bercerita dan berbagi pengalaman yang luar biasa ini, kami juga mengucapkan selamat datang di Katika Podcast dan juga sebenarnya kami cukup terharu karena melihat videonya yang sangat viral dengan penuh rasa khawatir kan? Siap. Khawatir dan juga ini harus selamat begitu ya. Siap. Tapi sebelum mengawali itu mungkin bisa diceritakan dulu nih dari Pak Edi riwayat perjalanan karir selama di militer dan juga sekarang nih menjabat di mana dan apa, satuan mana? Siapa? Mohon izin menjawab. Kami berdinas di Yonif 51, Brigif 18, Divisi Infanteri 2 Kostrad. Selama berdinas kurang lebih 14 tahun. Dari kami berdinas sampai sekarang di 51 terus. Demikian, Mbak. Lama ya, cukup lama nih. Siap, 14 tahun. 14 tahun di Sejak 2011. 2011. Kalau ini Pak VK? Siap, Mbak. Menjawab, kalau saya udah berdinas minimal udah maksimal hampir 7 tahun. Dan saya berdinas di Yonif 501 Bajrayuda di Kompi Senapan A. Siap, seperti itu. Masih di situ dari awal penempatan di situ ya memang. Siap, ya sampai dari sekarang awal ya. sampai sekarang di tapi situ. Walaupun di situ tapi tentunya pengalaman tugas sudah banyak ya ditemui dan dijalani Siap. di lapangan begitu ya. Siap, banyak sekali. Ya, nah ini berkaitan dengan yang lagi viral ini, mungkin bisa diceritakan ini gimana awal mulanya Pak Edi dan juga Pak VK ini mengetahui ada seorang ibu yang sedang mau melahirkan gitu kan, di depan pos ya? Siap, pos penjagaan. Depan pos penjagaan pas gitu? Siap, Nah, depan gimana? gerbang. Nah, mungkin bisa diceritain gimana itu Iya, ceritanya? Mbak. Waktu itu tepat tanggal 11 September 2025. Jam 10 malam, kami kebetulan pas piket propos. Biasa kalau kami udah jam 10 malam, kami ngobrol sama rekan kami yang jaga kesatrian. Ngobrol-ngobrol di situ, di depan pos, di pinggir jalan, sambil ngawasi situasi, kondisi keamanan batalion. Waktu itu menunjukkan tepat pukul 22 lebih 5 menit. Tiba-tiba datanglah seorang bapak memboncengkan seorang perempuan dengan membawa anaknya kurang lebih umur 2 tahun menggunakan sepeda motor metik. Dia datang dan mukanya udah panik, Mbak. Panik sekali saya lihat itu. Di situ langsung sepeda motor berhenti depan pos penjagaan. Dia langsung ngomong, "Maaf Bapak, bisa mencarikan kami taksi online. Istri saya mau melahirkan." Dengar-dengar kata melahirkan kami langsung terkejut juga, Mbak. Ya, pasti. Di situ kami langsung laporan perwira piket batalion. Perwira piket batalion secara prosedur langsung melaporkan ke komandan satuan kami, Letkol Infanteri I Gusti Bagus Prayuda, yang kebetulan juga saat itu komandan batalion tidak lagi di home base, sedang melaksanakan latihan bersama rekan-rekan prajurit di daerah Kandangan Madiun Komplek. Di situ sambil menunggu ambulan, kami ngobrol sebentar, berusaha menenangkan ibunya ini yang merintih kesakitan. Iya. Rekan kami berusaha cepat manggil ambulan satuan. Kurang lebih nggak sampai 10 menit itu, Mbak. Ibunya merintih kesakitan. Sempat bilang ibunya ini, udah nggak tahan ini, Pak. Udah tak tahan, udah mau melahirkan ini. Mungkin ya. Siap. Dan bilang terakhir, udah terasa kepalanya mau keluar nih. Wih,
kayak Panik ini. kami dengar, ya panik sekali Mbak. Kami dengar kepatah mau keluar ini kayak nggak percaya ini. Tapi jaga-jaga seperti itu kami langsung manggil VK, rekan kami yang jaga itu. VK langsung merapat belakang motor. Waspada ini, ibunya udah merintih kesakitan. Mau melahirkan, katanya kepalanya mau keluar. Di situ VK langsung dengan sigap merapatlah ke belakang motor, belakangnya mbaknya ini, ibunya ini yang udah mau lahiran di situ. Situlah VK melakukan tindakan persalinan darurat. Saat itu juga saya masih menggunakan pakaian dinas lengkap dan masih memegang senjata waktu itu. Siap. Langsung saya melihat kepala anak bayi itu sudah keluar di atas motor, kursi motor Masih tersebut. posisi di Siap. motor ya, Siap. belum Posisi di belum motor. sempat untuk diturunkan begitu ya. Siap, Belum sempat sama sekali. Dari situ saya mulai membantu tarik, mungkin bantuan dari ibu juga, mungkin kekuatan ibu sangat kuat sehingga proses persalinan itu berjalan dengan baik. Dan di situ juga saya kesusahan pegang bayi karena licin, semacam licin. Saya baru pertama kali juga megang seorang bayi. Di situ saya bingung cara menggendong. Nah, di situ saya bingung. Saya lihat ke kiri kanan, saya lihat ada abang saya di sini. Jadi sudah saya langsung serahkan ke abang saya yang memegang. Ya, tapi gendong sebelumnya bayinya. Pak VK sudah menikah. Kalau Pak saya VK sudah menikah? siap, saya sudah pengantin baru. Pengantin baru. Siap. Pak Eka Saya udah menikah. ya, Ya. pernah menemani istri melahirkan Menemani istri melahirkan anak pertama Mbak. anak pertama. Siap, Sudah anak ada pertama pengalaman. Mbak. Itu pun tidak langsung saya pegang. Dokter dan bidan di rumah sakit yang pegang pertama kali. Nah, kalau pengalaman peristiwa kemarin itu malah saya megang anaknya orang. Siap. Yang anak kedua nih malah kami tinggal tugas Mbak, tidak saya lah temani waktu lahirannya. Iya, tapi memang perjuangan melahirkan seorang ibu, melahirkan seorang bayi itu kan sungguh luar biasa ya. Memang Siap. taruhannya itu nyawa begitu kan. Siap. Nah, kalau Pak VK ini kan baru menikah ya. Siap. Ini juga menjadi satu pengalaman tersendiri ya. Kalau menurut Pak VK ini apa kesannya pertama kali memegang bayi dan malah melihat proses persalinan secara langsung begitu? Siap, ini mungkin keajaiban juga buat saya. Saya baru pertama kali lihat seperti itu. Ya mungkin kesan saya, semoga dengan hal yang seperti ini terjadi saya bisa mendapatkan seorang anak seperti itu. Amin. Siap. Semuanya diundangkan ya. Ya, Oke, kalau untuk Pak Edi ini, tindakan apa yang waktu itu terlintas saat pertama kali, langkah awal apa yang dilakukan begitu? Saat memang ini udah keluar begitu kan, ini Siap. udah yakin kalau ini pasti akan lahir di sini gitu loh. Siap. Atau memang ada firasat lain gitu? Siap. Tindakan kami waktu udah mau menangani persalinan dari itu, yang pertama kami pokoknya menjaga bayi itu lahir dengan selamat, jangan sampai jatuh ke aspal Mbak. Itu saya bener real lahir motor? di atas motor, di atas jok motor. Di atas motor. Itu yang pertama, jangan sampai jatuh ke aspal. Makanya dari VK suruh standby sigap menahan si bayi itu jangan sampai jatuh ke aspal. Yang kedua, penanganan kami setelah lahir, kami berusaha membuat bayi itu nangis. Karena setelah lahir itu Mbak, lebih dari 1 menit itu bayi itu belum nangis. Padahal normalnya bayi itu kalau sehat, lahir itu langsung nangis kencang-kencangnya. Kami lakukan tindakan menepuk punggungnya pelan-pelan, masih belum nangis Mbak. Sempat tegang juga kami ini. Kenapa ini belum nangis? Kami goyang-goyang sedikit. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, langsung nangis. Dari situlah kami bisikin sedikit pelan-pelan ke ibunya, selamat ibu, bayi udah lahir, perempuan. Perempuan ya. Siap. Yang ketiga, langkah ketiga, kami berusaha membuat bayi ini hangat. Lahir di ruang terbuka Mbak, Iya. jam 10 malam lagi. Nah, itu apa buat menutupin Dingin bayi? itu Pak pasti. Lah, rekan kami ada yang menawarkan bajunya yang masih baju dinas PDL Iya. mau dilepas. Pakai ini biar bajunya hangat. Tapi kami urungkan. Karena kami tahu baju PDL itu belum tentu steril. Iya. Kasar lagi Mbak. Enggak sehalus selimut-selimut yang lain.
Tapi di situ kami urungkan, ayahnya kebetulan memakai jaket halus kayaknya. Disitulah ayahnya melepas, menawarkan untuk selimuti ke bayinya itu. Langkah keempat, kami berusaha mendatangkan ambulans secepat mungkin. Di situ berusaha datangkan ambulans untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Madiun, dilaksanakan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis. Demikian. Gimana nih perasaannya setelah Pak Edi dan Pak VK ini berhasil membantu proses persalinan hingga selesai ini? Gimana perasaannya? Siap. Pak VK? Perasaan saya itu sangat bahagia dan terharu ketika proses persalinan itu berjalan dengan lancar. Bahkan saya pulang ke rumah juga, saya sampai rumah saya menyampaikan apa yang terjadi pada malam itu ke istri saya, dan istri saya juga menyampaikan bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan yang sangat luar biasa buat kita pengantin baru. Semoga kita mendapatkan anak bayi seperti yang terjadi pada malam ini. Dan di situ juga istri saya memeluk saya dan menangis dan berterima kasih karena kami membantu seorang bayi itu tanpa dengan bantuan apapun. Dan di situ juga kami duduk dan berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di situ juga istri saya pernah mengatakan bahwa ingat pesan komandan saya, Letkol Infanteri Gusti Bagus Bayurida, yang selalu mengatakan kita hidup harus bermanfaat bagi semua masyarakat. Siap, seperti itu. Ya, kalau Pak Edi? Yang paling berkesan setelah bayi nangis itu, kami merasa terharu dan merasa bangga bisa membantu menyelamatkan 2 orang nyawa, Mbak. Nyawa si bayi dan nyawa si ibu. Disitulah kami merasa bangga, membuktikan bahwa jati diri TNI adalah bersama rakyat, TNI kuat. Kalau untuk keluarganya nih, tanggapan dari keluarganya waktu TNI membantu di jok motor untuk melahirkan itu, respon dari suaminya bagaimana? Waktu itu setelah ibunya dievakuasi ke ambulan, ibunya belum sempat mengatakan apapun karena masih lemas, Mbak. Tapi nggak sampai pingsan ya? Nggak sampai, masih normal, sadar. Kami evakuasi ke ambulan, segera mungkin dievakuasi ke rumah sakit. Setelah dievakuasi, bapaknya menghampiri kami, Mbak, menyalami kami semua yang terlibat pertolongan persalinan darah di situ, menyalami kami satu persatu. Sambil matanya berkaca-kaca, Mbak. Dia terus terang berkata, kalau ini bukan Batalion 501 yang pertama kali tak datangi, kami nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, Mbak, dengan kesigapan prajurit Yonif 501 menyelamatkan, menangani persalinan darurat di depan pos penjagaan, Mbak. Saya juga jadi sebenarnya tadi agak merinding juga karena kan itu kan mesti terdadak dan juga Mbak, situasinya yang nggak terduga sama sekali kan. Biasanya penjagaan agar aman batalionnya ini tidak dengan persalinan darurat. Dengan persalinan di apa namanya? Depan pos. Di depan pos langsung gitu kan ya. Siap. Tapi yang saya kan juga sempat melihat videonya ya. Saya memang menyaksikan sendiri sih, memang Pak Edi dan juga Pak Vika kayak khawatir, panik, gimana ya bahasanya gitu ya. Nah, kalau untuk selama proses persalinan di sana ya, ada kendala nggak yang dihadapi saat membantu itu? Siap, tentu ada kendala, karena kita kan seorang prajurit TNI AD yang dilatih tiap hari untuk memegang senjata, untuk berlatih untuk siap bertempur. Di situ bagaimana caranya kami harus menangani seorang ibu yang hamil. Dan itu juga belum pernah kami alami, bahkan ilmu juga belum pernah ada buat kami. Iya. Siap. Pasti sih kalau itu ya, Siap. karena dasar kita ini kan bertempur. Siap, tapi ini bertempur dan menyelamatkan jiwa manusia, begitu kan? Siap. Tapi di situ nggak menutupi keraguan kami, Mbak. Di peristiwa itu kami selalu ingat perintah harian Pangkostrat
poin pertama, jangan pernah ragu untuk melaksanakan tugas. Disitulah kami secara refleks, nggak tahu tangan kenapa langsung pengen menyelamatkan. Gimana caranya bayi itu selamat, tidak jatuh ke aspal, bayi itu selamat normal. Perintah harian Pangkostrat poin pertama, jangan pernah ragu untuk melaksanakan tugas. Disitulah batalion kami setiap harinya apel pagi dipimpin Danki mengucapkan perintah harian Pangkostrat 5 poin. Setiap hari Senin diambil komandan batalion. Letkol Infanteri Gusti Bagus Prayuda dipimpin oleh seorang komandan satuan secara serentak mengucapkan perintah harian Pangkostrat. Demikian, Pak. Ya, sudah terlihat sih itu kayaknya jadi sikap disiplin dan patah-patahnya itu tertanam begitu ya, keyakinan untuk menolong itu jangan ragu-ragu kalau mau menolong begitu kan. Siap. Insya Allah juga pasti bisa begitu. Nah, kalau untuk jarak dari batalion ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat itu jauh nggak? Kalau itu agak dekat, Mbak. Dekat, kurang lebih kalau menggunakan motor kurang lebih 5 menit. 5 menit. Siap, rumah sakit Sudono Madiun. Tapi masalahnya kan ini tengah malam, jam 10 malam. Siap, kan, jam ya? 10 malam. Dan juga berboncengan sama anaknya yang kecil. Siap. Ya mungkin memang pertimbangan dari suaminya ya. Siap. Untuk mendatangi Pos penjagaan Yonif 51 terdekat ya. Oke. Nah, setelah proses persalinan itu selesai, Pak Edi dan juga Pak VK mendampingi di rumah sakit juga ya. Kebetulan kami kan lagi dinas piket propos dan rekan kami VK ini lagi dinas jaga kesatrian. Kami tidak bisa mendampingi sana, Mbak. Oh, gitu. Kebetulan pas itu ada anggota staf intel 2 orang. Disitulah mereka yang mewakili kami mendampingi mengevakuasi ke rumah sakit. Oke. Berarti tetap ada dari pihak batalion yang Siap. ikut mendampingi di sana ya. Sama piket kesehatan yang menggunakan ambulan ke rumah sakit. Ada piket kesehatan. Siap. Piket kesehatan kami selalu standby 24 jam, Mbak. Kemarin pas proses persalinan ada juga berarti? Siap, ada standby di Peloton Kesehatan KSA Batalion. Nah, aksi yang Pak Edi dan Pak VK lakukan ini kan ternyata sekarang viral begitu ya. Nyangka nggak bahwa apa yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang nyawa dan membantu proses kelahiran bayi ini bakal viral? Siap, Mbak. Kami nggak menyangka juga, Mbak. Tapi berhubung itu viral kemana-mana di media sosial, itu kami anggap benar-benar bentuk nyata kami itulah jati diri TNI. Bersama rakyat kami kuat. Kami pun siap membantu masyarakat kapanpun, dimanapun berada. Demikian, Mbak. Dan TNI selalu hadir di tengah-tengah rakyat begitu ya. Siap, betul. Jadi kalaupun masyarakat ada yang membutuhkan bantuan jangan sungkan juga. Siap, untuk... kami siap kapanpun. Nah, setelah bayi ini kan selamat begitu ya. Siap. Nah, Pak Edi tahu nggak nama bayinya sekarang diberi nama siapa? Bayinya namanya Kartika Victoria Pararider. Pararider. Itu ada artinya itu, Mbak. Apa ini artinya nih? Artinya bintang keselamatan yang disematkan oleh prajurit Yonif 501. Itu yang diberikan sebagai penghargaan bapaknya itu kepada kami itu. Kayaknya itu ngedadak langsung nyari ya. Nyari tahu juga mungkin batalionnya gitu kan. Ya, mungkin karena bapaknya itu asli Madiun, dia sering lewat depan batalion kami kan ngelihat di depan gerbang ada ya? Pararider. Siap, itu yang selalu terngiang-ngiang di pikirannya orang tuanya bayi. Tentunya harapannya besar ya untuk anak perempuan ini, agar anak ini tentunya menjadi anak yang kuat, anak yang sehat gitu kan. Siap. Oke, nah kalau untuk pengalaman tugas ini sebelumnya pernah nggak mengalami kejadian atau insiden yang di luar dugaan? Ini kan salah satunya. Siap. Kalau dari Pak Vika?
selama berdinas di militer? Selama berdinas di militer itu kalau itu belum ada. Baru pertama kali ini yang kejadian melahirkan seorang anak bayi depan pos, itu kejadiannya. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kalau di lapangan ada? Ya, belum ada. Baru pertama kali ini saya alami. Kalau Pak Edi? Kalau kami menyelamatkan masyarakat langsung tuh sering-seringnya di medan penugasan Papua. Pernah penugasan di Papua? Siap. Entah itu membantu evakuasi karena kampungnya diserang OPM, atau mungkin membantu masyarakat menyeberangi sungai yang jalannya jembatannya putus karena dirusak OPM, seperti itu, Mbak. Kebanyakan di medan tugas kami menyelamatkan masyarakat. Iya, berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Tapi kalau yang langsung di home base di battle dan tidak biasa itu kejadian persalinan darurat ya baru kemarin itu, Mbak. Iya. Pak Edi pernah bertugas di mana aja ini? Kami bertugas di Kalimantan, Papua. Papua dan Kalimantan. Siap. Kalau Pak PK? Siap. Sama juga Papua. Bareng. Papua siap bareng. Nah, kalau Pak Edi pernah Satgas luar negeri? Alhamdulillah sudah pernah, Mbak. Sudah pernah ya. Kalau Pak PK? Kalau saya belum pernah tugas luar negeri selama berdinas. Tapi ada keinginan untuk Satgas luar negeri? Siap. Dari batalion saya juga ingin sekali bisa tugas di luar negeri, karena selama batalion saya berdiri itu belum pernah tugas luar negeri. Tugasnya aja pergi pulang bolak-balik Papua saja. Satgas ya. Satgas dalam negeri ya. Siap. Harapannya apa ini untuk kedepannya ini? Siap. Harapan kami kedepannya batalion kami dipercaya pimpinan-pimpinan Angkatan Darat untuk melaksanakan sebagai pasukan perdamaian dunia, Mbak. Karena semenjak batalion kami berdiri 1964, udah 61 tahun berdiri. Tugas dalam negeri udah bolak-balik, Pak. Timur, Aceh, Kalimantan. Bahkan semenjak 8 tahun terakhir ini 2 tahun sekali kami berangkat ke Papua. Maka dari itu kami mohon doanya kepada masyarakat seluruh Indonesia supaya batalion kami dipercaya, diberikan kesempatan untuk main body berangkat Satgas luar negeri sebagai pasukan perdamaian dunia. Karena batalion kami itu sudah menorehkan berbagai macam prestasi. Bahkan tahun kemarin batalion kami mendapatkan penghargaan Sam Karya Nugraha langsung dari Presiden, Mbak. Itu tentang apa? Tentang penghargaan kepada batalion dedikasi tertinggi. Dedikasi tertinggi dalam rangka pembangunan penugasan operasi. Langsung dari Presiden, Mbak. Yeah. Demikian. Baik, dan tentunya semoga memang harapannya ke depan ini mendapat kepercayaan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan Satgas luar negeri ya. Siap. Dengan adanya podcast ini kan bisa menyalurkan aspirasi dan juga berbagi motivasi untuk sahabat Kartika Podcast dan juga yang lainnya ya. Siap. Nah, kalau untuk menurut Bapak ini dari Pak Edi maupun Pak VK, bagaimana sih figur seorang komandan di batalion itu bisa membentuk kesiapan dan juga kedisiplinan prajurit serta memiliki jiwa sosial yang kuat gitu? Baik, Pak. Pak VK. Menurut kami komandan batalion sangat berperan penting. Sangat berperan penting dalam membentuk kesiapan dan kedisiplinan prajurit. Beliau juga selalu memberikan contoh dari sikapnya, dari tindakannya, membina serta melatih kami untuk selalu siap dalam melaksanakan tugas kapanpun dan dimanapun kami berada. Beliau juga selalu menanamkan jiwa sosial agar kami selalu peduli dan dekat dengan masyarakat, tidak hanya kuat dan disiplin
tapi kami peduli dan dekat dengan masyarakat. Komandan Batalion kami, Letkol Infantri I Gusti Bagus Prayuta, selalu berpesan pada kami, Pak, di saat jam komandan. Beliau selalu berpesan, jadilah hidup yang bermanfaat, agar kami mempunyai pengaruh yang positif bagi satuan, bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta keluarga. Demikian, Pak. Tentunya apa yang beliau sampaikan ataupun pesan penekanan itu memang untuk membangun jiwa kepedulian, rasa tanggung jawab serta kedisiplinan bagi prajuritnya, begitu kan? Siap. Dan tentunya itu positif ya. Sangat Semua positif. yang pasti itu positif. Nah, kalau menurut Pak VK ini, bagaimana peran seorang komandan dalam membentuk disiplin dan kesiapsiagaan seorang prajurit di batalionnya? Tentunya itu semua itu dari berkat dan pengarahan dari pimpinan-pimpinan kami yang sudah mengajarkan prajuritnya. Bahkan kami juga sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdiv, Bapak Pangkostrat, Bapak Pangdiv 2, Bapak Damprik 18, dan juga komandan kami yang sudah membimbing kami dan mengarahkan kami sebagai prajurit TNI AD. Terima kasih, Mbak. Ya, tentunya kalau dari pimpinan sudah semangat dan kepeduliannya tinggi, akhirnya kan prajurit yang di bawahnya juga ikut semangat, begitu kan ya? Semangat, Mbak. Nah, sebagai pertanyaan penutup ini, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan prajurit dan juga mungkin masyarakat yang menonton podcast ini? Pesan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami TNI lahir dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Tidak pernah kami ingin sungkan atau apa. Jangan ragu untuk meminta pertolongan atau bantuan apapun saja, sekecil apapun, kepada kami untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik, kalau dari kami mempunyai pesan kepada seluruh prajurit TNI AD dimanapun berada. Jangan ragu untuk di tengah-tengah rakyat, karena kami terlahir dari rakyat dan untuk rakyat. Di situ kami menghimbau untuk prajurit TNI AD, jangan pernah lupa untuk mengamalkan 8 wajib TNI, terutama poin ke-8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dan kami ada titipan pesan dari rekan-rekan seluruh prajurit Yonif 501 Bajrayuda. Kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat agar kami, batalion kami, dipercaya dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian dunia. Kami mohon doanya dan dukungannya dari pimpinan-pimpinan kami Angkatan Darat. Demikian. Baik, terima kasih. Tentunya harapan-harapan ini dan pesan-pesan ini tentunya positif dan juga semoga bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya ya. Siap. Baik Pak VK dan juga Pak Edi, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Teruslah berbuat baik tanpa ragu untuk melakukannya, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk rekan-rekan prajurit dan juga sahabat Kartika Podcast di rumah ya. Siap. Baik sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita. Ingat bahwa TNI selalu hadir di tengah-tengah rakyat dan juga selalu ada untuk rakyat dimanapun berada. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa.